Pagi itu langit Jakarta tampak cerah, tapi di dalam dada Zainal justru mendung bergemuruh. Ia berdiri di depan gedung megah bertuliskan Sajian Nusantara, perusahaan makanan raksasa yang selama ini hanya ia kenal dari bungkus-bungkus mie instan dan produk siap saji di minimarket. Seragam barunya masih kaku. Sepatu hitam mengkilat hasil semir semalam. Dan di tangan kirinya, ia membawa tas jinjing yang berisi buku resep peninggalan almarhumah ibunya, harta karun yang ia simpan rapat-rapat, yang jadi alasan ia ada di sini hari ini. Zainal, kan? Suara ramah dari belakang menyadarkannya. Seorang pria berkacamata dengan name tag bertuliskan Andra R&D Supervisor mengulurkan tangan. Selamat datang. Siap menyulap dapur jadi medan perang? Zainal tertawa kecil, gugup. Kalau masaknya sih siap, Pak. Tapi kalau perang, saya baru belajar. Andra mengangguk sambil menepuk bahunya. Tenang. Di sini kamu nggak sendiri. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Satu tantangan yang semua staf baru pasti hadapi. Zainal mengangkat alis. Apa tuh, Pak? Andra hanya tersenyum samar. Sylvie. Ruang uji cita rasa itu sunyi seperti ruang operasi. AC-nya terlalu dingin, dan lampu-lampu putih menyinari ruangan tanpa ampun. Di tengah, sebuah meja panjang dengan 3 orang duduk tegak, masing-masing memegang secari kertas dan segelas air putih. Samping kiri ruangan dipenuhi etalase bumbu dan produk riset. Aromanya campur aduk, lada, santan, rempah-rempah, dan sedikit rasa gugup. Di tengah ruangan, Zainal berdiri dengan troli kecil berisi 4 piring hidangan. Rendang kering instan. Resep yang ia racik dari nol malam-malam sebelumnya, mengandalkan ingatan dan rasa. Silakan sajikan, kata seorang wanita bersuara datar. Zainal mendongak. Di tengah-tengah panelis duduklah seorang wanita dengan ekspresi netral, rambut disanggul rapi, kemeja putih tanpa kerutan, Sylvie. Namanya tertulis jelas di name tag kecil bertuliskan Sylvie Prameswari, Senior Taste Evaluator. Langkah Zainal sedikit gemetar saat meletakkan piring-piring itu satu persatu di hadapan para panelis. Ia tahu, rasanya enak. Setidaknya menurut lidahnya sendiri. Tapi yang menilainya sekarang bukan teman kos, bukan tetangga. Ini Sylvie. Yang kabarnya pernah menyetop proyek senilai miliaran karena satu suapan tak sesuai ekspektasi. Sylvie mengambil garpu. Ia menyendok sedikit daging, menatapnya sebentar, lalu mencicipi. Wajahnya tidak berubah. Beberapa detik hening. Rasa dagingnya lumayan, katanya datar. Tapi bumbunya nanggung. Cita rasa rendang itu seharusnya punya karakter. Ini rasanya ragu-ragu. Seperti penulis yang takut menuliskan perasaannya. Zainal tercenung. Itu bukan sekadar kritik, itu puisi yang menyakitkan. Rempahnya belum seimbang, lanjut Sylvie. Dan aftertaste-nya terlalu manis. Rendang bukan permen. Ada yang kamu coba sembunyikan di rasa ini? Zainal menelan ludah. Tangannya mengepal di balik apron. Tapi entah kenapa, rasa ingin membalas malah tak muncul. Yang muncul justru rasa ingin tahu. Ingin tahu bagaimana caranya bisa bikin Sylvie mengangguk, bukan mencibir. Ingin tahu siapa wanita dingin yang bisa membedah rasa seperti membedah isi hati. Usai sesi penilaian, Zainal mengemasi piring-piring kosong itu. Ia sempat melirik Sylvie yang sibuk menulis catatan evaluasi. Diam-diam ia mengamati caranya menulis, tepat, tegas, dan sedikit kesepian. Mas Zainal, suara Andra muncul di belakang. Gimana rasanya? Zainal mengangkat bahu. Kayak masak buat juri MasterChef, tapi juri yang gak pernah senyum. Andra tertawa. Biasanya semua staf baru trauma 3 bulan pertama. Tapi yang bertahan, bakal tumbuh. Sylvie emang selalu sekeras itu? Dia adil. Keras iya, tapi bukan tanpa alasan. Andra menatap Sylvie dari jauh. Kalau kamu bisa bikin dia diam tanpa kritik, berarti kamu sudah menaklukkan yang tidak bisa ditaklukkan. Zainal tersenyum tipis. Saya nggak tahu soal menaklukkan. Tapi saya penasaran. Sangat. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk gedung itu, dadanya tak lagi mendung. Ada sesuatu yang mulai menyala di sana, entah rasa ingin membuktikan, atau rasa yang belum ia kenali. Zainal menatap layar komputer di mejanya, kursor berkedip-kedip seperti mengejeknya.
Di hadapannya terbuka lembar kerja Excel penuh angka kandungan gizi, takaran rempah, dan waktu pemanasan yang optimal. Ia mendesah pelan, lalu bersandar di kursi yang agak bunyi saat digerakkan. Sudah 3 hari ia kerja di Sajian Nusantara, dan selama itu pula ia belum dapat satupun senyuman dari Sylvie. Bro, suara pelan menyelinap dari bilik sebelah. Seorang pria berambut keriting acak-acakan mengintip dari sisi partisi. Lo yang bikin rendang kemarin? Zainal mengangguk, sedikit hati-hati. Gue Aldi, bagian kice. Rendangnya enak, sumpah. Gue nguping sih, Sylvie kritik abis-abisan ya. Zainal tertawa kecil. Kayak dihujani garam pas luka masih kebuka. Emang begitu gaya dia. Tapi kalau lo bikin dia diam, lo legend. Semua orang ngomong gitu, Zainal menyandarkan dagunya ke tangan. Tapi gimana caranya bikin seseorang diam, kalau yang dinilai bukan cuma rasa, tapi niat dibaliknya? Aldi melongo. Wah, lo puitis juga, bro. Sore itu, Zainal diminta membuat prototipe baru untuk sup krim jamur instan, produk premium yang akan diluncurkan akhir kuartal. Ia memutuskan mencoba pendekatan berbeda, bukan hanya rasa, tapi aroma dan tekstur yang mengingatkan pada masakan rumah. Ia mengiris bawang bombay perlahan, mendidihkan kaldu ayam, lalu menumis jamur portobello yang sudah dikeringkan dan direndam semalaman. Di dapur pengembangan, ia seperti kembali ke dunianya. Dunia yang tenang, sunyi, tapi penuh cerita. Saat sedang mengaduk perlahan, suara langkah sepatu hak tinggi bergema di lantai keramik. Ia menoleh. Sylvie berdiri di ambang pintu, membawa clipboard dan ekspresi biasa. Ada waktu? Tanyanya. Zainal hanya mengangguk. Ia menuangkan sup ke dalam mangkuk kecil dan meletakkannya di meja stainless di tengah ruangan. Sylvie mencicipi. Lama. Ia tidak bicara. Tidak menulis. Tidak memalingkan wajah. Hanya diam. Zainal tak berani bernapas. Akhirnya, Sylvie mendongak. Ini, katanya pelan, rasanya seperti sesuatu yang hampir saya lupakan. Zainal menelan ludah. Lupa apa, Bu? Sylvie mengalihkan pandangannya. Dulu ibu saya suka masak sup jamur tiap sore hujan. Tapi dia meninggal 10 tahun lalu. Sejak itu saya benci sup jamur. Selalu terasa hambar. Zainal terpaku. Tak menyangka wanita yang selama ini keras dan tajam, bisa bicara dengan suara setenang itu. Lembut, tapi rapuh. Sylvie cepat-cepat menegakkan bahunya. Tapi jangan GR. Sup ini masih butuh penyempurnaan. Tekstur jamurnya belum merata. Kaldu terlalu ringan di akhir. Tapi kamu ada potensi. Zainal ingin tersenyum, tapi ditahannya. Ia hanya mengangguk pelan. Saat Sylvie pergi, aroma jamur masih tersisa di udara. Tapi yang tertinggal lebih kuat dari itu, rasa penasaran yang berubah bentuk menjadi kekaguman. Ia sadar, rasa bukan satu-satunya hal yang ingin ia pelajari dari Sylvie. Ia ingin tahu lukanya. Ingin tahu cara menyembuhkannya. Atau setidaknya jadi bagian dari proses itu. Dan malam itu, di halaman belakang kosnya yang sempit, ia membuka kembali buku resep ibunya. Di halaman kosong paling belakang, ia menulis. Sup jamur Sylvie, resep yang belum selesai. Pagi di lantai R&D Sajian Nusantara bukan sekadar sibuk, tapi riuh seperti dapur menjelang lebaran. Printer terus berdetak, suara telepon bersahutan, dan aroma kopi instan bercampur dengan bau bumbu kering dari dapur pengujian. Zainal duduk di ruang rapat kecil, bersama Andra, Aldi, 2 orang staf pemasaran, dan tentu saja, Sylvie. Proyektor memantulkan grafik penjualan tahun lalu dan target tahun ini. Produk yang akan dikembangkan, sup krim jamur premium, masuk dalam kategori high risk high reward. Kalau berhasil, nilainya bisa menembus pasar ekspor. Konsep rasa sudah mulai terbentuk, kata Andra. Thanks to Zainal, ide dasar rasa sudah cukup kuat. Tapi kita harus bikin Sylvie setuju sepenuhnya sebelum ini naik ke tahap produksi. Semua mata melirik ke arah Sylvie yang sedang mencatat sesuatu. Ia hanya berkata singkat, rasa bisa dilatih. Tapi konsistensi rasa di tiap batch adalah ujian sebenarnya. Saya belum setuju kalau takaran bahan aktifnya belum stabil. Zainal mengangguk kecil, walau jantungnya sedikit tenggelam. Ia tahu maksudnya benar.
Tapi kalimat itu terasa seperti palu yang menjatuhkan vonis. Sesi rapat terus bergulir, membahas strategi peluncuran, promosi, dan riset pasar. Namun pikiran Zainal terus kembali ke komentar Sylvie. Dingin, namun adil. Ia belum tahu apakah ia ingin menyenangkan lidah Sylvie, atau hatinya. Sore hari, di lab dapur, Zainal kembali menguji coba versi terbaru supnya. Kali ini ia mencoba menambah sedikit nutmeg untuk memberi kedalaman rasa, serta mengatur suhu simmering agar tekstur jamur tak terlalu lembek. Ia begitu tenggelam dalam kerjaannya, sampai tak menyadari ada seseorang berdiri memperhatikannya dari pintu. Fokus banget, kata suara perempuan. Zainal menoleh. Seorang wanita dengan blazer biru muda dan rambut dikuncir setengah tersenyum padanya. Namanya Intan, staf marketing yang baru seminggu dipindahkan dari cabang Surabaya. Oh, iya. Lagi uji coba batch kedua, jawab Zainal sambil menyeka keringat dengan handuk kecil. Boleh aku coba? Tanya Intan sambil mendekat ke meja. Zainal menyajikan semangkuk kecil. Intan mencicipi dengan gaya dramatis seperti juri di acara masak TV, lalu mengacungkan jempol. Gila, ini enak. Kamu tuh calon bintang, tahu nggak? Zainal tertawa. Belum apa-apa. Sylvie belum setuju. Intan tersenyum kecil, lalu duduk di bangku stainless di sebelahnya. Kenapa sih kamu kayaknya ngejar banget validasi dari dia? Zainal diam sebentar. Karena dia jujur. Dan, karena dia nggak mudah dipuaskan. Kalau dia setuju, artinya memang layak. Intan mengangguk, tapi ekspresi matanya sedikit berubah. Sekilas, hanya sekilas, seperti ada kilatan tidak suka. Malamnya, saat semua orang sudah pulang, Zainal masih di dapur. Ia sedang mencatat hasil eksperimen hari itu ketika langkah kaki pelan terdengar. Ia menoleh. Sylvie. Masih di sini? Tanyanya. Masih penasaran? Jawab Zainal. Sylvie melihat meja yang penuh coretan resep, panci bekas uji coba, dan laptop yang terbuka di sisi meja. Ia berjalan pelan ke arah kompor, lalu melihat bahan-bahan yang belum dirapikan. Nutmeg? Tanyanya sambil memegang botol kecil rempah itu. Cukup berani. Zainal tersenyum. Saya pikir rasa yang berani kadang harus dilawan dengan keberanian juga. Sylvie menatapnya. Matanya yang biasanya dingin, malam itu tampak sedikit lelah, tapi tidak menusuk. Kamu tahu, katanya pelan, dari semua anak baru yang masuk tahun ini, kamu satu-satunya yang tidak takut menatap saya waktu saya kritik. Zainal terdiam. Lalu dengan pelan, ia berkata, mungkin karena saya juga punya luka yang dilatih untuk nggak kabur. Beberapa detik hening. Hanya suara kipas angin yang terdengar. Sylvie membalas tatapan Zainal sejenak, lalu mengangguk tipis. Teruslah penasaran, Zainal. Karena rasa terbaik sering muncul dari pertanyaan yang belum selesai dijawab. Lalu ia pergi. Dan Zainal berdiri lama sekali di sana. Menatap pintu yang perlahan menutup. Hatinya berdebar bukan karena takut, tapi karena satu hal kecil, Sylvie akhirnya menyebut namanya. Hujan turun deras sore itu. Jakarta seperti tenggelam dalam riuh air dan langit kelabu. Kantor mulai sepi, beberapa staf sudah lebih dulu pulang demi menghindari banjir. Tapi Zainal masih di ruang uji dapur, menyusun bahan presentasi internal untuk demo produk minggu depan. Di balik jendela besar yang berembun, cahaya lampu dari jalanan memantul samar. Ia menghela napas panjang, menyenderkan punggung ke kursi. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan. Masih di sini? Zainal menoleh. Sylvie berdiri di ambang pintu, payung terlipat di tangannya, rambut sedikit lembab karena gerimis. Tapi yang paling mencolok, dia tidak memakai make-up. Wajahnya tampak lebih lembut, lebih nyata. Lagi nyiapin materi buat presentasi, jawab Zainal. Sylvie masuk pelan-pelan dan duduk di bangku seberang. Hujan begini, bikin orang mudah mengingat hal-hal yang ingin dilupakan, ya? Zainal menatapnya, sedikit terkejut dengan kalimat itu. Sepertinya iya. Apalagi kalau aromanya sup jamur dan hujan bersatu. Sylvie tersenyum kecil, untuk pertama kalinya. Bukan senyum sinis atau formal, tapi senyum yang membuatnya terlihat lelah. Manusiawi. Kamu tahu, Zainal, katanya sambil menatap uap dari muk tehnya, dulu, saya pernah hampir menikah. Tapi batal.
Seminggu sebelum hari H. Zainal diam. Tidak menyela. Dia pergi. Tanpa alasan jelas. Tidak menjawab telepon. Tidak membalas pesan. Saya menunggu, dan menunggu, sampai akhirnya sadar, tidak semua orang tahu bagaimana caranya bertanggung jawab atas perasaan yang mereka bangun. Suara Sylvie nyaris tenggelam oleh derasnya hujan di luar. Tapi kata-katanya menghunjam. Semenjak itu, saya tidak percaya niat baik. Saya percaya prosedur. Standar. Kontrol rasa. Karena rasa, kalau tidak dikendalikan, bisa menghancurkan. Zainal menggenggam gelasnya erat. Lalu berkata pelan, tapi rasa juga bisa menyembuhkan. Sylvie menatapnya. Lama. Mata mereka bertemu dalam diam. Sup kamu waktu itu, bikin saya ingat ibu, katanya. Dan ibu adalah satu-satunya orang yang gak pernah ninggalin saya. Zainal merasa dadanya hangat. Tapi ia juga sadar, di balik komentar tajam Sylvie selama ini, tersembunyi seseorang yang sedang terus mencoba bertahan. Kalau kamu percaya kontrol bisa menjaga hati tetap utuh, ujar Zainal pelan, biarkan saya tetap percaya bahwa rasa bisa menyembuhkan. Sylvie tidak menjawab. Tapi ia tidak pergi. Mereka duduk di sana cukup lama, hanya ditemani suara hujan dan uap dari 2 gelas teh yang mendingin perlahan. Besoknya, suasana kantor kembali seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Sylvie tak lagi setajam biasanya. Masih profesional, masih teliti, tapi ada jeda sebelum ia bicara. Seolah, ia memberi ruang. Dan saat presentasi internal berlangsung, semua panelis setuju bahwa prototipe sup jamur yang dikembangkan tim Zainal layak naik ke tahap berikutnya. Semua tersenyum puas. Tapi yang paling berharga bagi Zainal hari itu adalah satu anggukan kecil dari Sylvie. Tak disertai senyum, tak disertai pujian. Tapi cukup untuk membuat dadanya bergetar. Dan malamnya, saat Zainal kembali membuka buku resep peninggalan ibunya, ia menulis. Resep keempat, untuk seseorang yang takut rasa, tapi diam-diam sedang belajar merasakannya kembali. Pagi itu ruang rapat besar di lantai 6 penuh dengan petinggi-petinggi dari berbagai divisi, pemasaran, produksi, dan tentu saja, manajemen pusat. Di depan layar presentasi, Andra memaparkan progres pengembangan produk sup krim jamur premium. Zainal duduk di kursi kedua dari belakang, mendengarkan dengan tenang. Di sampingnya, Sylvie mencatat sesuatu di tabletnya, ekspresi tetap tak terbaca. Konsep rasa sudah mulai terbentuk, dan uji organoleptik menunjukkan hasil memuaskan, ujar Andra. Namun, ada masukan dari bagian produksi soal efisiensi. Pak Adrian, salah satu manajer senior, mengangguk. Kami ingin mengurangi jenis jamur. Portobello terlalu mahal dan sulit distandarkan. Kenapa tidak pakai Champignon saja? Lebih murah, lebih mudah didapat. Zainal menegakkan punggung. Dengan hormat, Pak. Portobello yang memberi rasa tanah dan umami khas di sup ini. Kalau diganti, rasa dasarnya akan berubah total. Pasar nggak akan tahu bedanya, timpal seseorang dari bagian pemasaran. Yang penting tekstur creamy dan ada label, jamur asli. Lagi pula, launching dipercepat. Kita harus siap sebulan lebih awal. Suasana mendadak tegang. Semua orang saling pandang. Sylvie tiba-tiba bicara, nadanya tenang tapi tegas. Kalau rasa berubah, semua evaluasi ulang. Nilai gizi, stabilitas, bahkan shelf life. Mempercepat bisa berisiko besar kalau bahan utamanya diubah. Pak Adrian mendesah. Kita bicara bisnis, bukan idealisme dapur. Zainal mengepalkan tangan di bawah meja. Tapi Sylvie hanya menutup tabletnya dan berkata, kalau ingin sup biasa, banyak perusahaan bisa bikin. Tapi kalau ingin produk yang meninggalkan kesan, izinkan kami menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Sesaat ruangan sunyi. Lalu pertemuan diakhiri tanpa keputusan bulat. Tapi Zainal tahu satu hal, Sylvie berdiri di pihak yang sama dengannya. Sore itu, saat hujan belum turun tapi langit mendung berat, Zainal berada di pantry lantai 2, membuat kopi. Tak lama, Intan muncul, membawa 2 botol infused water dan senyum yang cerah seperti biasa. Kamu kayaknya capek banget, katanya sambil menyerahkan salah satu botol. Zainal tersenyum, mengangguk. Hari yang berat. Intan duduk di sofa kecil.
Aku dengar kamu dan Sylvie cukup kompak tadi. Dia cuma lagi setuju sama ide yang masuk akal, jawab Zainal, mencoba terdengar biasa saja. Intan mengangkat alis. Atau jangan-jangan, kamu mulai suka ya sama si ibu kece perfeksionis, itu? Zainal tersedak sedikit. Enggak juga. Zainal, Intan mendekat sedikit. Hati-hati. Sylvie itu dingin. Kamu bisa terluka kalau berharap terlalu banyak. Zainal menatap botol minumnya, lalu berkata pelan, mungkin. Tapi beberapa rasa memang layak dicoba, meskipun akhirnya pahit. Intan tak menjawab. Tapi dari sorot matanya, jelas, ia mulai merasa tersisih. Malam itu, Sylvie mengirim pesan pendek ke email kantor Zainal. Subjek, bahan tambahan. Zainal, saya pikir kita perlu revisi bagian akhir rasa sup. Mungkin kamu bisa coba tambah white pepper sedikit. Saya kirim contoh rasio bahan via folder drive. Sylvie. Pesan singkat. Formal. Tapi cukup untuk membuat Zainal tersenyum. Ia membalas singkat. Siap. Saya coba besok pagi. By the way, terima kasih untuk hari ini di ruang rapat. Z. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Anggap saja, saya juga ingin melihat resep ini berhasil. Untuk kita semua. Tapi Zainal tahu, yang dimaksud bukan cuma soal resep. Di buku resepnya, malam itu, Zainal menambahkan catatan kecil. Rasa yang layak diperjuangkan, bukan hanya karena bahan terbaiknya. Tapi karena orang yang percaya padanya, bahkan saat semua orang ingin menyerah. Sabtu pagi, kantor sajian Nusantara sepi. Hanya beberapa orang yang masuk, termasuk Zainal yang sedang di dapur uji, mengolah versi terbaru dari sup jamur. Kali ini, ia menambahkan white pepper seperti saran Sylvie. Hasilnya memang lebih seimbang. Rasa pedasnya muncul di akhir, mengunci umami dengan lembut. Saat ia menuangkan sup ke mangkuk, suara pintu terbuka. Pagi, kata Sylvie. Zainal menoleh, sedikit terkejut. Pagi. Hari libur, tapi kamu kesini juga? Sylvie mengangkat bahu. Katanya kamu mau revisi rasa. Saya penasaran. Zainal menyodorkan semangkuk ke arahnya. Sylvie mencicipi dengan ekspresi serius seperti biasa. Lalu dia mengangguk. Ini pas. Zainal tersenyum. Tapi kali ini, bukan senyum kemenangan. Lebih ke rasa lega yang hangat. Setelah itu, mereka duduk berdua di meja stainless, hanya ditemani suara pendingin udara dan aroma kaldu hangat. Aku boleh nanya sesuatu? Tanya Sylvie pelan. Zainal menoleh. Boleh. Setiap kali kamu bikin resep, ada kesan personal. Seperti ada cerita di baliknya. Kamu selalu bilang kamu belajar masak dari ibumu. Tapi, ada yang lebih dari itu, kan? Zainal diam. Lama. Lalu, pelan-pelan, ia membuka cerita yang selama ini hanya disimpannya sendiri. Ibu meninggal waktu aku masih di semester 2 kuliah. Kanker. Tapi sebelum itu, dia yang ngajarin aku masak. Bukan karena dia koki, tapi karena itu satu-satunya cara kami bisa ngobrol tanpa saling menyakiti. Sylvie menatapnya, tak menyela. Ibu orang yang keras. Disiplin. Tapi setiap kali kami masak bareng, dia jadi berbeda. Lebih lembut, lebih hangat. Jadi setelah dia pergi, aku terus masak. Karena cuma itu cara aku merasa dia masih ada. Zainal mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya. Sampulnya lusuh, kertasnya sudah menguning di tepinya. Ini buku resep ibu. Tapi isinya nggak lengkap. Banyak halaman kosong. Dia bilang, resep terbaik nggak pernah ditulis. Tapi kamu akan tahu, kalau kamu cukup peka. Sylvie mengambil buku itu dengan hati-hati, membuka halaman-halaman yang sebagian berisi catatan tangan rapi, sebagian hanya ada 1-2 kalimat, atau bahkan kosong sama sekali. Di halaman tengah, ada tulisan kecil. Untuk Zainal. Rasa yang paling dalam, lahir dari hati yang luka tapi tetap ingin mencintai. Sylvie menutup buku itu perlahan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Dia menulis itu untuk kamu, bisiknya. Zainal mengangguk pelan. Hening.
Tapi bukan hening yang canggung. Ini hening yang penuh pengertian. Sylvie akhirnya berkata, mungkin itulah kenapa saya selalu marah kalau rasa makanan gak jujur. Karena saya juga tumbuh di rumah yang penuh keheningan. Tapi bukan keheningan yang menenangkan. Justru keheningan yang dingin. Zainal menatapnya. Kita sama-sama bertahan lewat rasa, ya? Sylvie tersenyum, lirih. Dan akhirnya rasa juga yang mempertemukan kita. Untuk pertama kalinya, mereka tak hanya bicara sebagai kolega. Tapi sebagai dua orang yang terluka, tapi perlahan sedang saling menyembuhkan. Malam itu, Sylvie menulis di jurnal pribadinya, yang selama ini hanya berisi catatan rasa dan evaluasi makanan. Hari ini, aku mencicipi sup jamur yang tak hanya lezat, tapi jujur. Rasanya seperti pulang. Hari Senin pagi di Sajian Nusantara tidak seperti biasanya. Email bertanda penting masuk serentak ke inbox seluruh tim dapur dan Kice. Subjek, perubahan formula final sup krim jamur premium. Zainal membuka lampiran dengan detak jantung tak karuan. Di dalamnya, formula final yang sudah diubah. Portobello dihapus, diganti dengan campuran jamur kalengan dan penguat rasa buatan. Rasio krim dikurangi. Komposisi bawang dipersingkat. Semua itu bukan sup yang dia dan Sylvie bangun bersama. Tak lama, rapat darurat diadakan di ruang kecil lantai 3. Hadir Andra, tim pengembangan, 2 orang dari bagian produksi, serta perwakilan manajemen. Keputusan ini sudah final, ujar Pak Adrian dengan nada mantap. Kami perlu menekan biaya produksi. Uji pasar awal menunjukkan konsumen lebih mementingkan harga dan kemasan daripada bahan baku. Zainal bersuara, keras tapi tenang. Lalu kenapa kita repot-repot kembangkan rasa dari awal? Kenapa libatkan tim kami kalau akhirnya kembali ke rasa instan seperti produk pasaran? Pak Adrian menatap tajam. Karena bisnis adalah soal kompromi, Zainal. Bukan idealisme. Sylvie yang dari tadi diam, akhirnya bicara. Kalau ini dipaksa rilis, saya tak bisa menjamin kualitas jangka panjang. Bukan hanya soal rasa, tapi integritas label, kejujuran pada konsumen. Kalau kamu tak nyaman, kamu tahu pintunya. Sylvie, balas Pak Adrian. Ruang itu mendadak sunyi. Zainal menatap Sylvie. Sorot matanya bertanya, apa kita akan diam? Sylvie menatap balik, dan kali ini jawabannya jelas, tidak. Sore harinya, di pantry yang kini lebih sering jadi tempat mereka berbagi napas lega, Sylvie berkata pelan, kalau aku berhenti, kamu tetap lanjutin, kan? Zainal menatapnya. Kalau kamu pergi, rasanya udah beda. Sylvie tersenyum kecil. Aku nggak akan lari. Tapi aku juga nggak akan berbohong pada rasa. Zainal mengangguk. Kalau gitu kita lawan. Tapi bukan dengan marah. Kita bikin versi rasa yang jujur. Kita buktiin bahwa kejujuran bisa menang. Sylvie mendengus pelan. Kamu koki idealis paling nekat yang pernah aku kenal. Zainal tertawa pelan. Dan kamu penguji rasa paling keras kepala yang paling aku percaya. Malam itu, mereka mulai bekerja diam-diam di dapur uji, merekam proses, mencatat detail, menyimpan semua formulasi asli, bahkan mendokumentasikan setiap langkah pengembangan dari awal. Mereka tahu risikonya. Tapi mereka juga tahu, ini bukan lagi soal pekerjaan. Ini soal harga diri rasa. Di akhir malam, Zainal menulis di buku resep ibunya. Resep kelima, untuk semua rasa yang tidak tunduk pada angka. Untuk rasa yang tetap berdiri, bahkan saat semua orang memilih jalan pintas. Panggilan itu datang pagi-pagi, saat Sylvie baru masuk kantor. Email dari Departemen Etik, Anda diminta hadir dalam pertemuan klarifikasi terkait laporan pengembangan produk. Sylvie menatap layar komputernya. Hatinya tidak gugup, lebih ke lelah. Sementara itu, di dapur uji, Zainal sedang membersihkan alat saat Andra datang dengan wajah gelisah. Kamu harus hati-hati, Nal. Aku dengar mereka mulai mempertanyakan kenapa kamu masih bikin versi resep lama diam-diam. Zainal menatap Andra. Karena yang baru bukan buatan kami. Karena yang baru bukan rasa kami. Andra menghela napas. Gue ngerti. Tapi ini perusahaan besar. Mereka bisa bikin kamu kelihatan kayak masalah. Biarin. Selama aku tahu yang kuperjuangkan bukan ego, tapi kejujuran rasa, aku siap.
Andra menepuk bahu Zainal, lalu beranjak pergi. Di ambang pintu, ia berkata pelan, hati-hati juga sama Sylvie. Mereka akan tekan dia lebih dulu. Di ruang meeting kaca lantai 5, Sylvie duduk sendirian di depan 3 orang. Satu dari legal, satu dari HR, dan satu lagi, Pak Adrian. Kami menerima laporan bahwa Anda menolak menandatangani formulasi final produk sup krim jamur, dan bahkan melanjutkan formulasi lain tanpa persetujuan manajemen, ujar pihak legal. Sylvie tak gentar. Karena saya tidak bisa menyetujui sesuatu yang secara objektif tidak sesuai standar mutu yang kami pegang. Pak Adrian bersandar. Sylvie, kita semua tahu kamu perfeksionis. Tapi ada saat di mana kamu harus belajar untuk fleksibel. Saya fleksibel pada rasa, Pak. Tapi tidak pada kebohongan. Jawaban itu menimbulkan keheningan singkat. Lalu HR mencatat sesuatu dan berkata, kami akan lanjutkan evaluasi. Untuk sementara, semua pekerjaan pengujian produk Anda ditangguhkan. Sylvie berdiri. Terima kasih. Suaranya dingin. Tapi saat ia keluar ruangan, ia tak bisa menahan gemetar di tangannya. Di sore hari yang mendung, Sylvie menemukan Zainal duduk di tangga darurat lantai 7, memandangi langit yang seolah ikut berat. Mereka tarik aku dari semua pengujian, katanya tanpa basa-basi. Zainal menoleh. Aku tahu. Andra cerita. Sylvie duduk di sebelahnya. Aku lelah, Nal. Tapi anehnya, aku nggak nyesel. Zainal menyodorkan termos kecil. Aku bikin sup jamur versi asli tadi pagi. Cuma 1 porsi. Kayak rasa pertama yang kita cicip waktu itu. Sylvie menerimanya. Menyendok 1 suap. Diam. Lalu berkata pelan, masih enak. Walaupun sekarang rasanya lebih pedih. Zainal tertawa kecil. Pedas dari white pepper. Atau luka kita yang keburu matang? Sylvie menatapnya. Kenapa kamu tetap di sini? Kamu bisa aja nyerah. Bisa cari tempat kerja lain. Zainal menatap balik, jujur. Karena aku percaya. Kita nggak kerja buat perusahaan ini. Kita kerja buat semua orang yang suatu hari akan buka bungkus sup ini, nyuap pertama, dan merasa ada yang mengerti mereka. Sylvie mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, ia menyandarkan kepala di bahu Zainal. Tak ada kata cinta. Tapi mereka lebih jujur dari janji manapun. Hujan turun sejak sore, membasahi jendela kaca dapur uji tempat Zainal dan Sylvie masih bertahan. Gedung kantor sudah mulai sepi. Aroma kaldu pelan-pelan memenuhi ruang, hangat, tenang, seperti selimut tipis di malam yang dingin. Zainal menyalakan kompor pelan, lalu berkata, aku mau coba 1 varian baru. Versi pedasnya sup jamur. Gak bakal kita ajukan ke perusahaan. Ini cuma buat kita. Sylvie yang duduk di meja stainless, memutar sendok di tangannya, menatap Zainal lama. Kenapa sekarang semua yang kamu masak rasanya selalu pas? Zainal tersenyum kecil. Mungkin karena aku tahu siapa yang akan mencicipinya. Sylvie pura-pura mengalihkan pandang, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Saat sup selesai dimasak, mereka duduk berdampingan, hanya berdua. Setiap sendok diangkat, bukan cuma mengisi perut, tapi menghangatkan perasaan yang selama ini diam-diam tumbuh tanpa mereka sadari. Setelah makan, Zainal membuka obrolan yang sejak lama ia simpan. Kamu pernah jatuh cinta, Sylv? Sylvie menoleh, sedikit terkejut. Lalu pelan-pelan menjawab, pernah. Tapi rasanya beda. Dulu aku jatuh cinta karena ingin diterima. Sekarang mungkin aku mulai cinta karena aku merasa dimengerti. Zainal memandangnya dalam. Kamu gak harus jawab sekarang, katanya pelan, tapi aku mau kamu tahu setiap rasa yang aku ciptakan. Sekarang, semuanya terinspirasi dari kamu. Dari caramu menilai, dari caramu memperhatikan detail kecil, dari caramu diam tapi peduli. Sylvie menatapnya lekat-lekat. Tak ada tawa sarkastik, tak ada komentar tajam. Hanya sepasang mata yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Aku takut, katanya. Kalau ini semua cuma sementara. Kalau kita salah baca sinyal. Zainal menggeleng. Rasa yang baik gak pernah datang dari keraguan. Tapi dari keberanian buat percaya. Hening. Lalu perlahan,
Sylvie menyandarkan kepala di dada Zainal. Ia bisa mendengar detak jantungnya. Tenang, mantap. Tangannya meraih tangan Zainal yang masih dingin karena logam meja. Mereka diam di sana, dalam pelukan sederhana yang tak perlu banyak kata. Untuk pertama kalinya, Sylvie merasa ia tak perlu membuktikan apa-apa. Tak perlu sempurna. Karena di mata Zainal, ia cukup. Dan malam itu, dapur uji berubah jadi tempat paling jujur di seluruh gedung. Tempat dua hati akhirnya berhenti menyembunyikan rasa. Pekan itu, Sajian Nusantara resmi meluncurkan produk sup krim jamur baru. Versi, hemat yang tak lagi punya jejak rasa yang dulu Zainal dan Sylvie ciptakan. Spanduk dan promosi besar-besaran terpajang di mana-mana. Sylvie menatapnya dari halte depan kantor. Ia tak lagi merasa marah. Hanya, kosong. Zainal datang menyusul, membawa 2 gelas kopi susu dari kedai langganan mereka. Kamu yakin? Tanyanya, walau ia tahu jawaban Sylvie sudah pasti. Sylvie mengambil kopi itu, menyeruput pelan. Aku lebih takut menyesal karena diam, daripada takut gagal karena mencoba. Zainal mengangguk. Kalau gitu, ayo. 2 minggu kemudian, mereka resmi keluar dari perusahaan. Tak ada drama. Tak ada surat pengunduran diri dengan nada sinis. Hanya satu kalimat di akhir surat mereka. Kami percaya rasa jujur layak diperjuangkan. Mereka menyewa kios kecil di pinggiran kota, bukan tempat yang strategis, tapi cukup untuk memulai. Pelang kayu sederhana bertuliskan. Dapur 1 sendok, rasa yang tidak pernah diburu-buru. Interiornya sederhana, dapur terbuka, rak kayu dengan rempah-rempah lokal, dan 3 meja kayu buatan sendiri. Tidak ada pelayan. Hanya Zainal di dapur dan Sylvie yang menyambut tamu sambil sesekali mencicipi masakan baru. Menu pertama mereka, sup krim jamur versi asli. Dengan catatan kecil di sebelah daftar harga. Resep ini lahir dari keberanian untuk jujur. Kami harap Anda bisa merasakannya. Awalnya pelanggan datang 1-2. Lalu mulai ramai karena postingan mulut ke mulut. Lalu datanglah seorang food blogger lokal, yang menulis. Saya belum pernah makan sup jamur yang rasanya seperti punya emosi. Hangatnya bukan cuma dari lada atau krim. Tapi dari cerita. Beberapa minggu kemudian, kios kecil itu penuh reservasi. Tapi Zainal dan Sylvie tak mengubah ritme. Mereka tetap melayani perlahan, 1 porsi demi 1 porsi. Tak pernah buru-buru. Tak pernah kompromi. Suatu malam, saat pelanggan terakhir pulang dan lampu mulai diredupkan, Sylvie duduk di bangku dapur, menatap Zainal yang sedang mencuci panci. Aku nggak tahu ini akan berhasil sampai sejauh apa, katanya. Zainal menoleh sambil mengelap tangan. Tapi kita sudah jauh lebih jujur daripada waktu kita di gedung tinggi itu. Sylvie tersenyum. Dan jujur itu ternyata rasanya seperti jatuh cinta. Zainal mendekat, menyentuh pipi Sylvie dengan lembut. Kalau begitu, izinkan aku terus mencintai lewat rasa. 1 resep, 1 sendok, 1 kamu. Sylvie mencium ujung jari Zainal yang masih wangi daun thyme, lalu berkata. Dan aku akan jadi orang pertama yang bilang, kalau rasanya belum pas. Mereka tertawa. Lalu berpelukan di tengah aroma kaldu dan mentega, di dapur kecil yang kini menjadi tempat paling hangat di dunia mereka. 3 tahun kemudian. Dapur 1 sendok ini sudah berpindah tempat, dari kios kecil pinggir kota, ke sebuah rumah mungil yang direnovasi menjadi kafe dengan taman belakang. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, menu yang sederhana, pelayanan yang personal, dan aroma sup jamur yang tetap jadi pusat cerita. Zainal masih di dapur. Kini dengan 1 asisten, tapi ia tetap yang mencicipi terakhir kali sebelum makanan keluar. Di rak-rak, tersusun botol-botol kecil berisi bumbu buatan sendiri, diberi label tulisan tangan, cinta, sabar, rindu, dan sedikit nekat. Sylvie masih jadi penjaga rasa. Tapi kini ia juga menulis. Di sudut kafe, ada papan kecil tempat ia menempelkan catatan harian, tentang filosofi rasa, tentang pelanggan yang menyentuh hatinya, dan sesekali tentang Zainal. Hari itu, sebuah keluarga datang, ibu, ayah, dan anak perempuan kecil. Sang ibu mencicipi sup, lalu berkata sambil berkaca-kaca, ini rasanya kayak masakan ibu saya dulu. Hangatnya bikin ingat rumah. Zainal tersenyum. Sylvie yang mendengar itu dari meja kasir hanya menatapnya dengan pandangan bangga. Mereka tidak pernah ingin punya cabang banyak.
Mereka hanya ingin satu tempat yang benar-benar punya rasa. Malam harinya, mereka duduk di taman belakang, di bawah lampu gantung kecil dan wangi rosemary yang tertiup angin. Sylvie menyandarkan kepala di bahu Zainal. Kamu tahu? Kadang aku masih nggak percaya kita bisa sampai sini. Zainal tersenyum. Dulu aku cuma pengen satu hal, kamu bilang, rasanya pas, tanpa ekspresi jutek. Sylvie tertawa kecil. Dan sekarang? Sekarang? Aku pengen dengar itu setiap hari, sampai kita tua. Hening sebentar. Angin pelan memainkan helai rambut Sylvie. Lalu ia berbisik, rasanya pas. Zainal menoleh, menatapnya. Mereka saling tersenyum. Tak ada perlu lagi pembuktian. Karena cinta mereka, seperti resep terbaik, tak pernah butuh bumbu tambahan yang berlebihan. Cukup jujur. Cukup hangat. Cukup satu sama lain. Dan malam itu, di dapur satu sendok, aroma rasa yang mereka perjuangkan dulu tetap tak pernah pergi. Tamat. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Sampai jumpa kembali.